Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Antonius. Nomor induk mahasiswa 25309156. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan BEX 3 tahun 2025 dari LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembuatan video praktek pembelajaran sebagai bagian dari penilaian ujian kinerja. Praktek pembelajaran akan dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 6 Singkawang, tepatnya di Kalimantan Barat, dengan materi mata pelajaran panggilan karya atau profesi di kelas 12A. Demikian perkenalan diri saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Iya. Apa kabar kalian? Hari ini semangat? Semangat. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran agama Katolik. Di mana hari ini kita akan melihat materi tentang profesi atau panggilan. Tapi sebelum kita memulai, kita awali dengan doa supaya apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Silakan diminta untuk maju ke depan untuk muncul aja. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu dengan doa. Mari kita langsung berdiri. Mari kita angkat nada kita dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan, hari ini kami akan melakukan kegiatan yang Engkau mengajarkan kegiatan kami dari awal hingga akhir. Tuhan, berikanlah juga kami ingatan supaya kami dapat mengingat apa yang disampaikan Bapak Guru kami. Tuhan, hanya doa yang saya sampaikan di Kristus Tuhan dan sementara kami. Marilah kita berdoa. Salam Maria 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa mengarahkan dunia dosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa mengarahkan kami dosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini sekarang dan waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan pada segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Oke, terima kasih, Ben. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, aku akan mengajak kajian kalian. Kita absen dulu ya. Ya, Pak. Yulianto. Sulanya yang kuat ya. Fikri Ramadhani. Ya, Pak. Dina Karolin. Saya, Pak. Ada. Nah, bisa bernyanyi Bisa. lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa. Oke, semuanya berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi dengan posisi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia
mempelajari profesi, kita akan melihat materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat? Materi kita itu tentang perkawinan. Yang pertama, yang kedua tentang pentadi dan tentang kawin. Ada yang tahu mengapa itu terjadi perkawinan? Mengapa orang menikah? Untuk membuat keluarga. Yang ini tahu? Keluarga ini terdiri dari siapa saja? Ya, iya, ayah, ibu dan anak. Kalau kaul kekal, sumpah kaul, janji kaul ada berapa? Ya. Ada di? Ya. Apa saja itu? Kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul permohonan akan kesucian. Iya, bagus sekali. Hari ini kita akan mengenal tentang profesi. Yoni punya profesi yang diinginkan? Iya, Pak. Ya. Fitri? Ya. Kalau lain profesi itu kira-kira apa? Oke, sesuatu yang kita inginkan atau yang kita inginkan. Ya. Sih, apa itu profesi ini? Sesuatu yang inginkan. Cinta, apa itu profesi? Jadi tujuan kalian belajar itu adalah kalian diharapkan mampu memahami panggilan karya atau profesi. Senantiasa bersyukur atas rahmat panggilan hidup tersebut dalam kehidupan Hari-hari. apapun yang kita lakukan, kita sadar itu adalah panggilan dari Tuhan, asalkan ada kemauan. Apa nilainya itu? Mengayuh sepeda angin kuno putih kesayangannya
Denny Irwansyah, MNC Media, Malang, Jawa Timur. Oke, sudah melihatnya? Orang hebat sudah itu? Ya. Hebat tak? Di mata siapa ada hebat? Kalau di mata masyarakat? Bagi mereka yang mengenai profesi orang lain. Dan setelah melihat video itu, saya ingin memberikan suatu tugas kepada kalian untuk menyikapi profesi yang ada di dalam video. Biasa kalian bentuk kelompok, itu saya akan memberikan bisa? Karena ini bentuknya kerja kelompok, jadi satu kelompok mendapatkan satu kertas lalu bagian diskusi. Saya Naga, masuk dikerjakan. Naga, masuk kelompok. Ayo sama-sama. Kemudian kerja kelompok yang harus didiskusikan. Coba kita kelompoknya, Pak. Nah, akan Bina. Ya. Selamat siang semuanya. Ya. Di sini saya mewakilkan untuk kelompok kami, kelompok 1, kelompok pemula langsung tugas 3. Pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari video apakah Maudi dalam menghadapi ekonomi? Kami menjawab selalu hidup bersyukur dan menjalani profesinya dan bertanggung jawab pada keluarganya. Saya dari dan akan hidup keras lagi dalam menghadapi ekonomi, yaitu dari setiap kejujurannya dan ketaatannya yang tidak pernah mau untuk melakukan segala aktivitasnya dan dikerjakan dengan senang hati tanpa rasa lelah dan malu dan tanggung jawab meski dalam keadaan sulit. Bagaimana kamu melihat hubungan antara profesi dan imam dalam kasus ini? Profesi dan imam harus berjalan seimbang dan harus dalam kasus ini ketika Saladi tetap memegang teguh imam dalam menjalankan profesinya. Jika kamu berada di dalam posisi ketika Saladi, apa yang akan kamu lakukan? Kami akan tetap jujur dan meninggalkan Tuhan meskipun harus menghadapi kesulitan ekonomi. Apakah semua jenis pikiran itu bisa dianggap sebagai panggilan? Ya, jika dijalankan dengan senang, dengan hati jika dijalankan dengan hati, tanggung jawab dan memberi manfaat bagi sesama. Apa profesi yang kamu impikan di masa depan? Cita-cita, yaitu menjadi dokter, meski menjadi guru, Bapak menjadi TNI, dan hasil putri Yoni menjadi guru. Apa yang akan kamu lakukan jika tidak bisa mendapatkan profesi yang kamu inginkan? Kami akan tetap berusaha dan terbuka terhadap profesi lain yang juga berguna dan bermakna. Ya. Ini ya. Apa? Ini. Dulu. Maka. Katakan si Grace Sinta. Beri tepuk tangan Johnny.
menghormati kejujuran dan integritas, menghargai nilai kesabaran dan keturunan. 2. Apa pengaruh dari memiliki waktu istirahat yang cukup terhadap produktivitas dan kualitas pekerjaan? Menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kolaborasi, membangun kepercayaan, menghindari konflik. 3. Bagaimana menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan spiritual dalam dunia kerja modern? Kualitas kerjanya yang baik, kepercayaan pelanggan baru, dan rekan kerja mengambil keputusan yang etis, kerja yang efektif, empati dan pemahaman, motivasi yang meningkat. Ya, tepuk tangan untuk Greg. Masih semangat? Masih. Kita lanjutkan. Jadi itu hal-hal yang saya dapatkan ketika menyimak video tentang siapa tadi? Istri dan yang bekerja sebagai polisi dan juga sebagai pekerjaannya itu halal tidak? halal, Pekerjaannya itu baik, baik, asalkan dilakukan penuh dengan iman. Iman mengajak kita untuk bekerja, karena kerja itu artinya ambil bagian dalam karya Tuhan. Oke, kalian perhatikan depan. Bersiap kan? Jadi tujuan kalian belajar itu adalah kalian diharapkan mampu memahami panggilan karya atau profesi. Senantiasa bersyukur atas rahmat panggilan hidup tersebut dalam kehidupan hari-hari. apapun yang kita lakukan, kita sadar itu adalah panggilan dari Tuhan. Asalkan ada kemauan, tidak ada paksaan. Itu baik, itu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lakukan pekerjaan ini. Itu kabarnya ya. Bisa? Pak ini nampak? Nampak tidak? Pengertian kerja. Kerja sebagai suatu kegiatan manusia jadi diarahkan untuk kemajuan jasmani dan rohani dan pemeliharaan kehidupan. 2. Makna kerja menurut ajaran gereja. Perhatikan di depan, duduk yang baik. Makna kerja menurut ajaran gereja. Apa itu? Kerja sebagai partisipasi manusia dalam karya penciptaan. Manusia sebagai tidak Allah diutus untuk menguasai dan menaklukkan, mengelola bumi. Ini ada dalam teks kitab suci. Bacaan 3
sangat-sangat siap dan semangat. Indonesia hebat. Sehat, cerdas, bergerak. Oke, silakan dulu. Dua. Itu ada masanya. Setuju? Kita lanjutkan. Tanggapan pribadi, setiap orang diajak untuk apa? Merenung, minat, bakat sebagai anugerah. Punya bakat, punya minat, punya. Kita manusia. Dua, menentukan makna dan tujuan hidup melalui profesi. Makanya tadi saya suruh kalian tulis. Kalian harus menentukan sikap kalian. Jangan ikut-ikutan. Jangan hanya mikirkan sesuatu yang menyenangkan saja. Tapi ada proses yang menyakitkan yang harus kamu lewati, di mana ke depan akan mendapatkan hasil yang baik. Contoh ini, kalian sekolah dari jauh-jauh, datang ke sini, sakit tak dari jauh-jauh datang ke sini? Sakit. Mesti meninggalkan orang tua, mesti meninggalkan teman. Hanya satu tujuan untuk sekolah. Itu proses, itu sakit ya. Tapi kita tidak tahu di masa depan. Beda dengan kawan-kawan kamu yang bisa sekolah. Profesinya pasti beda. Orang tidak sekolah bisa tidak kerja di kantor? Bisa. Orang yang sekolah bisa? Karena dia punya kekuatan berupa ijazah dan pengetahuan. Hebat nggak? Bersyukur kalian karena sekolah. Kesimpulannya adalah panggilan bagian dari panggilan hidup Kristiani untuk mengasihi dan melayani, bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi demi kemuliaan Allah dan kesejahteraan bersama. Profesi yang dijalani dengan iman menjadi jalan kekudusan dan pewartaan di tengah dunia. Baik, tuliskan bagaimana cara kamu mempersiapkan pekerjaan nanti. Saat ini kamu masih duduk di kursi SMA Negeri 6 Singkawang. Itu yang diharapkan. Tanpa perencanaan sesuatu itu tidak baik. Dengan berencana berarti kita sudah siap. Ada pertanyaan? Ada tidak dari materi tadi? Bersyukur kalian karena sekolah. Kesimpulannya adalah panggilan bagian dari panggilan hidup Kristiani untuk mengasihi dan melayani, bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi demi kemuliaan Allah dan kesejahteraan bersama. Profesi yang dijalani dengan iman menjadi jalan kekudusan dan pewartaan di tengah dunia. Baik, tuliskan bagaimana cara kamu mempersiapkan pekerjaan nanti. Untuk hari ini pesan saya, jangan lupa belajar. Dengan belajar kamu sudah berusaha, artinya kamu bekerja. Dengan bekerja berarti kamu sudah mengambil bagian dari karya Tuhan. Sebagai penutup, Fitri silakan pimpin doa. Nanti demi yang nyata. Ya, oke.
Dan teman-teman sebelum pulang, marilah kita berdoa dengan mengangkat dengan Tuhan Yesus Kristus dan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapa, kami telah memberikan kegiatan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami dari ruangan ini dan sampai kami pulang ke rumah. Semoga teman-teman kami yang ada di ruangan ini sampai ke rumahnya dengan selamat dan dengan tujuan masing-masing. Semoga pelajaran hari ini dapat kami jalankan di kehidupan sehari-hari kami. Hanya itu anakmu yang berkuasa diingatkan sepanjang segala masa. Salam Maria, Salam Maria, berrahmat, kamu dan terpujilah buat Tuhan Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah keluarga kudus Yesus Maria dan Maria Yesus. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Siap. Siap berdiri, beri hormat. Selamat siang, Pak. Sudah, lihat di tunjukkan Pak.